Hi guys, so we gonna try our food. So diulang lagi karena tadi aku bilang. This one is actually a chicken stick. So we have a chicken, but we prepare a steak. So chicken, potato, French fries, and this one is kacang. Enggak, ini ya kacang panjang. So Buncis. ya buncis. So tahu atau apa? So in BNB we have a two menu that looks like a steak. So if you want to try it, so there was a chicken steak and there was a Jordan butter, but it's actually has a new menu. It's called hamburger. I don't know what it's called. So it's because I rarely come back because I work. So it's my first time come back there after I think like 1 month. So it's very delicious. So try it. So guys, ini nasi goreng Hong Kong. Jadi kalau kalian yang misalkan Ini apa? French fries, ini daun basil. Jadi kalau misalkan kalian ke BNB dan kalian gak mau kayak menu kayak chicken steak terus atau apa gitu, so I recommend you to try or nasi goreng fried rice. Salah, nasi goreng anjing. This one mushroom soup. Enak kuahnya. Waktu itu aku pernah cobain buat apa makan roti anjing. Pakai ini. Pakai semua. Enggak mau. Hanya cocok gak? So, this one nasi goreng Hong Kong itu yang paling gue recommended karena gue suka. Jadi guys, kalau nasi goreng Hong Kong kita ada dulu nasi goreng Hong Kong dan nasi goreng ayam. So the difference is not a very big. It's just like nasi goreng Hong Kong is more flavor than nasi goreng ayam. So, nasi goreng ayam itu lebih ke dia manis dengan aroma smoky dari ayam yang dipensil. Sedangkan di Limax ya, smoky itu dia pakai tangan kanan. So, misalkan kamu mau take bite-nya yang ini nih. Tapi aku gak bisa. Aku pakai ini. Jadi ntar bantuin. Nah, set. Makanya pakai tangan kiri. Tahu kemarin. Ya karena ini kan, so guys, kadang emang jadi perdebatan kalau untuk di agama kita, kalau take bites is from where I can. You can try it first. So emang jadi perdebatan. Tapi kalau kita lakuin di misalkan kata kita pegang adalah yang di kiri ini pisau, sedangkan di kanan garpu, itu bakal susah kalau kita ke kidang. So ada sebenarnya gini, kalau misalkan mau makan steak dan kalian agak kesusahan pakai pegang cutlery pisau di tangan kiri dan di tangan kanan, caranya adalah kalian potong steak kalian atau enggak daging-dagingannya. Nah, daging-dagingan itu per berapa slice. Nanti setelah itu baru kalian makan sedikit-sedikit. Nah, itu bisa jadi opsi guys kalau kalian masih mau ikutin ikutin cara yang diajuin sama agama. So back to the topic, perbedaan dari nasi goreng Hong Kong atau nasi goreng ayam itu Agamanya apa? Islam, cuma kamu dipindah Kristen aja. So guys, jadi agak di ini nih. Jadi mas, kalau nasi goreng Hong Kong itu dia smoke-nya itu come from cornet itu, slice beef, smoke beef. So, jadi kalau nasi goreng ayam, dia itu smoking-nya keluarnya dari kecap dan juga ayam yang dipensil dan dipotong-potong. Nah, jadi perbedaannya adalah nasi goreng ayam lebih cenderung manis, sedangkan nasi goreng Hong Kong itu lebih cenderung smoky dan gurih. So, kalau gue yang penyuka pedas, nasi goreng ayam lebih
nasi goreng Hongkong lebih masuk di mulut karena kalau Makan di dulu sini- gak? It was my first bite. And ini nggak pernah bosan guys. Jadi kalau kalian kesini dan kalian punya menu pedas, gue bisa rekomendasiin beberapa menu. Nasi goreng Hongkong dan nasi goreng ayam itu bisa dibikin pedas. Tapi kalau disuruh pilih itu, gue bakal pilih nasi goreng Hongkong karena dia lebih suitable untuk dibikin pedas. Lalu untuk pasta kita cuma only satu pasta doang yang bisa dibikin pedas. Nah itu aglio olio. Kita di sini pasta tuh ada aglio olio, creamy brown sauce, garlic chicken pesto, green chicken pesto, carbonara, sama bolognese. Kita ada 5 pasta. Nah, yang bisa dibikin pedas cuma aglio olio. Aglio olio itu dia ya kan pastanya kita cuma order spaghetti ya guys, nggak kayak pasta risotto segala macam kayak gitu. Risotto apa kayak pasta makaroni itu nggak ada. Kita cuma order kita cuma order spaghetti. Terus kalau dibilang aglio olio itu kalau buat penyuka pedas itu udah pas. Aglio olio itu teksturnya agak sedikit berminyak karena dia bahannya tuh ada minyaknya itu minyak olive oil kalau nggak salah. Terus itu minyak itu ya pokoknya berminyak lah, aku lupa ada olive oil apa enggak. Pokoknya dia tuh berminyak tapi enak guys, bukan berminyak yang sampai di mulut itu nggak ada rasa, tapi berasa. Nah itu isinya tuh ada ini nih tadinya tadi aku gitu ya. nih ya tanda tuh sampai position. Nah Ya kan sabar. Nah, Itu kan jatuh. karena kalau ayam beda sama beef. Ayam lebih susah karena ya itu sama. Dan tuh spaghetti, mushroom, sama chili flakes, dan itu udah termasuk makanan spaghetti, chili flakes, smoked beef, sama mushroom. Dan itu udah paling salah satu pasta paling enak guys. Dan itu kalau dibikin pedas bos, enak banget. Aku ke bawah. Bung aing naik pampir. Kecuali bawang merah yang di situ dulu nggak suka. Ya, gitu kan. Kalau untuk minuman, kalau kalian menyuka manis, right now we don't sell any of matcha, but kalian kali dia coba matcha adalah saat diajakin jogging. Dan setelah itu matchanya udah gak ada guys, karena Bawang putih. mungkin matcha itu Bawang bombay. porsi lebih besar mungkin ya, tapi ada banyak menu sih yang lebih suitable. Kita coklatnya itu bukan tipe misalnya ada coklat latte. Coklat latte kita itu bukan tipe coklat latte yang banyak gulanya, enggak. Kita pakai bubuk coklat yang benar-benar coklat, dan kita pakai manisnya itu dari susunya langsung. So this susu yang bisa susu biasa buatnya. Jadi kalau kalian kesini ngopi terus kalian bilang kayak bisa kalian pesen cappuccino, karena rata-rata cappuccino itu nggak manis ya guys. Kalau kalian pesen kopi cappuccino sama latte terus nggak manis, ya kalian salah karena nggak request. Karena cappuccino sama latte yang di kafe sama yang di sasetan beda. Bedanya? Cappuccino itu kalau disajin di sini dimanapun, di kafe manapun, dia itu gak manis, nggak pakai gula. So gula yang bukan nggak pakai gula, kita gulanya bukan gula eksternal guys, kita pakai gula glukosa yang ada di susu UHT itu. Jadi kalau kalian nanya kopi ke kafe kan nggak sehat, wah
Kalau kalian pilihnya kopi berasa, iya lama-lama gak sehat karena ada pemanis buatannya. Sedangkan kalau kalian pilih cappuccino atau latte, itu aman guys. So, come to Bendy and say ke baristanya bilang, Kak, menu rekomend di sini apa? Karena di sini staffnya diajarkan untuk punya produk knowledge yang bagus sehingga customer manapun mau yang udah lama atau yang udah baru, ketika mereka mau coba menu atau coba menu baru atau coba menu lama tapi mereka belum pernah sini, mereka bisa dapat deskripsi rasa, gambaran secara kecil lah dari informasi yang ada yang dikasih sama barista, runner ataupun kitchen itu sendiri. Jadi jangan ragu guys kalau buat datang ke BNB. Kita semua ramah kok, gitu. Walaupun itu tuntutan pekerjaan, tapi secara naluriah kita udah tahu kalau misalkan keramahan membawa kita pada kebahagiaan. Anjay, gitu dah. Makan. One side. One. Ayo bawangnya. Iya guys, buat penyuka bawang merah kalian nggak bisa menghindar karena kalau kalian request, Mas jangan pakai bawang merah ya di nasi gorengnya, blow on berarti. Ini sebagai ini aja ya, sebagai orang yang pernah di F&B, minimal kalau request harus tahu kalian emang pembeli itu punya uang dan mereka anggapannya adalah raja di sini. Tapi kita kan ini, misalkan kalian ke Thai tea, Mas Thai tea-nya bisa nggak pakai gula aja? Ya nggak bisa jadi Thai tea dong. Ya udah teh Thailand biasa aja, nggak ada rasa sama sekali. Thai tea itu emang manis. Jadi Thai tea itu nggak bisa dikurangin creamer, nggak bisa dikurangin apapun. Jadi kalau kalian nggak mau manis, kalian bisa buat less sugar 50%, 25%. Kalian bisa request itu ke barista. Jangan sampai kalian bilang, Mas mau Thai tea tapi nggak boleh pakai creamer. Tolol lagi. Karena kita bingung guys, misalnya ini. Apalagi buat yang F&B yang baru terjun, karena ini runner tuh kan kita di kasir kita harus punya produk knowledge, sedangkan customer nggak punya kan. Otomatis karena kita baru, kita nggak bisa nembak, kita nggak bisa begitu karena kita kan baru, produk knowledge itu masih cetek lah. Sedangkan masih untung kalau barista yang incar tuh barista yang udah pengalaman di kafe itu. Jangan kalau misalkan baristanya baru-baru juga kan kebingungan. Jadi itu ntar ngeganggu di kalian juga guys. Jadi bijak-bijaklah dalam order. Kayak apa lagi ya contohnya ya? Di pizza misalkan pizza tapi jangan pakai lada hitam. Emang ada lada hitamnya di pizza? Nggak ada aja. Kalian juga, tapi kita emang sebagai nggak ada terbang di F&B apalagi kafe, kita harus bisa sabar guys. Jadi kalau buat kalian jawab apa yang mau kerja di F&B, gak usah takut. Sebenarnya F&B itu menyenangkan buat kalian kan. Banyak kok lulusan F&B yang sukses di sini juga banyak kok. Dulu atasan gua manajer di sini juga lulusan F&B. Dan dia salah satu orang juga yang ngebentuk gue jadi sekarang kayak gini. Kalian percaya gak guys? Gue ngomong di kamera gini dulu gak pernah selancarin.
Kalau nggak dia yang bentuk, kalau nggak anak-anak BNB yang bentuk, percaya diri gua di hotel gak bakal lama. Jadi buat orang-orang di F&B dimanapun kalian berada, jangan pernah pandang rendah pekerjaan kalian. Di F&B itu salah satu industri yang terus berkembang mau sampai kapanpun, karena orang tetap butuh makanan, butuh minuman, mau dalam jam apapun lu tetap butuh makanan, minuman, dan pekerja-pekerja di F&B itu salah satu kode yang buat respect banget. Karena setelah ya walaupun sebentar sih 5 bulan di F&B dan akhirnya pindah ke hotel di hospitality juga, tapi kan F&B juga bergantung sama hospitality kita ke customer, ke sesama pekerja dan segala macamnya. Jadi buat kalian jangan anggap rendah kali aja. F&B itu pintu pertama kalian buat jadi orang sukses. Amin. Nih, kerja apapun gak mungkin ngasih keburukan kecuali emang kerjanya memakai cara haram. Dan gua gak mau ngejudge itu karena bukan di ranah gua, guys. Intinya kalau bekerja jangan pilih. Mindset orang yang baru lulus pasti pengen gaji gede. Bener gak? Kamu kepikiran gaji gede? Enggak. Kemarin kamu juga dipahami guys bisa, karena misalnya ini mau SMA atau SMK Siapa sih yang nggak mau gaji gede? mau gaji gede, terus juga kita mungkin cari apa namanya UMR kota kita, misalkan Bogor ya beda jauh di Jakarta lah. Bogor gue tahu dari HRD 5,7, sedangkan Jakarta udah naik di antara 6 atau apa. Dapat dipahami kalau misalkan lu sebagai lulusan baru pengen gaji lu bisa UMR, dapat dipahami. Tapi yang namanya karir nggak bisa dibangun tiba-tiba lu langsung tinggi, guys. Mungkin ada yang bisa langsung tinggi, tapi kan nanti ada perjuangan mereka di belakangnya itu. Jadi misalkan kalian dapat gaji, let's say kalian kerja di kafe, di suatu kafe, terus gaji kalian itu cuma mentok 18, ya nggak apa-apa sebenarnya. Maksudnya kalau misalkan kita ngelihat dari ini ya, ngelihat dari jarak yang kita tempuh buat sampai ke tempat kerja itu memungkinkan nggak untuk dengan gaji 1,8 itu. Dan kalau memungkinkan berarti ya udah, kenapa harus milih-milih yang lain gitu. Pekerjaan begini di Indonesia itu pengangguran banyak, lapangan pekerjaan juga banyak, cuma pemilih. Jadi buat ngebangun karir gak usah mikirin gaji dulu. Gue nggak datang dari tempat yang berkecukupan kok, gue juga entak-entakan dulu, tapi akhirnya sekarang bisa. Jadi percaya aja kalau misalkan walaupun gaji kalian di awal kecil, mungkin suatu saat 6 bulan kemudian atau tahun kemudian kalian dapat rezeki yang lebih gitu. Nah, selama lu berusaha, kesempatan bakal datang kok. Ini enak banget nasi goreng. Aku menang. Oke. Oke, yang lupa ya. Kalau udah kenyang makannya suapin orang aja. Aing pinuh betul. Oke, apa guys? Gue sayang banget sama dia karena dia juga sayang banget sama gue. Oh? Saling mengerti, komunikasi, maafkan, maklum. Dan buat kalian yang punya hubungan, jangan kebanyakan mendem, apalagi buat cewek-cewek, laki-laki juga.
Nyindir. Enggak, buat semua nih, ya nyindir kamu juga. Nih, pasangan lo bukan penayang. Pasangan bukan penayang. Dia walaupun dia udah jalan hubungan sama kamu setahun 2 tahun, pokoknya lama, dia nggak bakal tahu isi pikiran kamu kalau misalkan kamu gak ngomong. Apalagi gak semua orang marah-marahnya itu ngomong. Ada beberapa orang yang marah-marah ya udah diem aja, dipendam Seperti ini. ya, dipendam jadi bom waktu. Ayo guys, buat siapapun yang kalau mau hubungannya langgeng, ngobrol. Oh nih masukin video anjir, Enggak kedengeran. masuk anjir, suka masuk. Demi Allah suka masuk. Pokoknya kalau yang mau punya hubungan ini, hubungan langgeng, Jadi ini ada. ya mau nggak mau ya harus punya kesadaran, cewek ataupun cowok. Kalau udah punya satu, walaupun cuma pacaran, Jangan selingkuh. jangan pernah buka kesempatan untuk orang masuk ke hubungan kalian. Kalian boleh ramah Jangan kayak ini ya. ya ramah sama ini ada perbedaan dari ramah sama friendly sama ini sama nggak punya batasan. Let's say katakan friendly itu ramah, lu boleh ramah ke siapa aja, tapi bukan berarti kalau misalkan minggu jadi apa namanya, jadi apa sih namanya, renungan juga buat gua, karena mungkin saking terbiasanya sendiri, jadi ramah yang single dibawa ke hubungan. Enggak semua ramah itu ya bentuknya. Lu boleh ramah ke siapapun, tapi jangan sampai Tapi jangan ke mantan ya. nggak ada batasan. Mantan juga manusia loh. Kamu juga kan hitungannya tetap, maksudnya kamu juga kan hitungan tetap baik ke mantan kamu, tapi kamu nggak membuka komunikasi gitu. Nah gue salahnya kemarin gitu, ramah single gue dibawa ke ramah hubungan gue gitu, jadi dia marah guys, dan itu nggak apa-apa ya kan. Akhirnya tuh sekarang nyadar Siapa yang nggak marah kalau masih ramah ke mantan? ya, maksudnya gue tetap nyadar kalau misalkan yang ramah yang gue keluarin waktu itu adalah terlalu ramah untuk ukuran orang yang punya pasangan. Jadi boleh ramah, tapi jangan sampai membuka kesempatan untuk orang lain masuk ke hubungan kalian guys, karena sekali udah begitu ntar ke ujungnya susah buat di apa. Siapa? Susah guys. Ya, hitungannya jangan pernah micro cheating. Terus kalau misalkan ribut, selesain sama kepala dingin. Serah kalian mau komprominya gimana. Mau kalian diem-dieman dulu, tapi jangan sampai ada kata break ya. Nih, kata break, putus, cerai, itu 3 kata yang nggak boleh dimainin guys. Maupun kalian masih pacaran, kalian masih hubungannya HTS, jangan pernah keluar kata itu. Itu tuh kata-kata yang kayak sakral. Lo gak boleh keluar kata putus kalau misalkan cuma marah doang. Karena gini, semakin orang sering dengar kayak misalkan ayo putus, lama-lama yang dari dia takut, ya udah kayak orang keluar putus juga kayak mainin, jadi Nyesel guys kayak aku. berarti kamu disitu. Waktu itu ya. Waktu itu. Sekarang Jadi, guys, juga. Kayak kata putus dulu nggak boleh dimainin, cerai, putus, break, karena itu tuh kayak melukai hubungan kalian sendiri gitu. Jadi kayak misalkan let's say lu lagi ribut gede, padahal itu bisa diselesain kayak misalkan ayo ambil waktu tenang dulu, ntar baru itu habis itu didiskusiin pakai kepala dingin. Oke, gimana kayak apa, let's say bisa diselesain pakai kepala dingin, tapi karena kalian
karena kalian mungkin terlalu emosi dan nggak ngambil waktu itu, kalian keluar kata putus. Mungkin pertama masih takut kehilangan guys, karena siapa sih yang mengucap kata putus tanpa takut kehilangan gitu, tanpa sambil emosi gitu. Nah akhirnya mungkin karena kebiasaan terus akhirnya hilang rasa cinta dari kata putus itu, dari hubungan itu. Jadi kayak daripada kalian rugi sendiri, mending otaknya aja, mending kalian diskusi dulu guys, karena hubungan nggak bisa dibangun tanpa saling memaafkan, kompromi, dan saling memahami gitu guys. Jogging halau aja. Kayak bun aja. Jadi guys, dia tuh ngajak gua kayak koala tuh. Tapi dia nggak mau, malas banget. Kayak apa ya? Bukan pas dia males, dia olahraga sering, tapi olahraganya ngebentuk tubuh guys. Dia tuh beda sama olahraga endurance sama stamina buat ke atas. Emang Kawara tuh kayak dari Ciamis ke Gang Emat, cok. Dari Sakura ke Gang Emat ya udah. Tapi sama aja. Nggak bisa sama aja. Medan gunung tuh beda. Sama. Namun medan gunung aspal kos kieu. Naik aing pakai motor terus langsung. Ya udah cobain dulu weh. Nggak bisa langsung dicobain, harus butuh persiapan. Main gini guys ya. Ya udah ke Kawaratu dulu yang pemula. Pemula pun harus ada olahraganya. Kan kita sering jogging. Jogging di PB. Ayo jogging, ayo. Gue udah seneng tuh, anjir bisa workout nih, gue udah lama gak jogging. Berapa menit anjir? Setengah jam. Setengah jam mapping. Gini guys, dia udah ngajakin kan. Oke, gue seneng nih. Aduh, alhamdulillah pacar gue mau ini guys, mau sehat. Nyampe sono, yang mau jogging. Ih, gue pengen ngobrol. Anjing. Akhirnya malah kesini ya? Terus disembur juga begitu 2 kali. Waktu itu ayo jogging. Gua males, ngantuk guys. Coba dia udah dari malam bilang kan gua udah suruh tidur ya, besok jogging. Dia begadang sampai jam 2. Berapa kali dia gitu guys. Giliran pas udah sampai tempat jogging disembur 2 kali. Nggak ada lari-larinya, udah we nggak jedog cicing. Jangan jajanan. Nyok itu